kabar nih kalian yang lagi nonton podcast kita hari ini? Jadi hari ini itu aku mau berbincang-bincang tentang dinamika politik menuju demokrasi terpimpin dan juga peta kekuatan politik. Nah, sebelum aku membahas itu sama teman-teman aku mau kenalin ke kalian teman-teman aku yang ada di sini. Oke, jadi yang pertama boleh kenalan dulu. Halo, nama gue di sini Ali. Gue mau jelasin tentang sejarah latar belakang layaknya demokrasi terpimpin. Halo guys, gue Fayas. Ali kan tadi bakal jelasin tentang latar belakang demokrasi terpimpin. Nah, kalau gue bakal jelasin tentang dinamika politik pada masa itu. Halo, nama gue Kezia. Kan Ali udah jelasin latar belakangnya. Nah, kalau Fayas itu jelasin dinamika politiknya. Nah, kalau gue itu bakal mengulas peran partai politik pada periode tersebut. Halo, gue Syafa dan gue akan jelasin tentang peta kekuatan politik pada saat demokrasi terpimpin. Oke, kalau begitu langsung aja kita bahas dinamika politik menuju demokrasi terpimpin dan juga peta kekuatan politik. Nah, jadi gimana sih awalnya sejarah tentang dinamika politik pada saat demokrasi terpimpin? Kira-kira gimana nih awalnya demokrasi terpimpin ini? Oke, nah jadi hari ini tuh melatar belakangi layaknya demokrasi terpimpin itu adalah ketidakstabilan politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Terus yang kedua itu sistem demokrasi liberal ini itu bisa disebut gagal membawa stabilitas politik karena persaingan tidak sehat di antara politik-politik di Indonesia. Dan itu yang ketiga, akhirnya Presiden Soekarno ingin sistem yang mirip dengan konsep keluarga dalam masyarakat Indonesia dengan kepala keluarga sebagai pemimpinnya. Dan keempat, itulah alasan Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin di masa semua kekuasaan terpusat di tangannya selaku Presiden RI, yaitu Soekarno. Oke, nah selain hal itu kira-kira ada nggak sih faktor lain yang mendukung lah gitu? Ada nggak faktor lainnya gitu? Ada faktor yang menyebabkan terjadinya demokrasi terpimpin itu adalah kegagalan Dewan Konstituante untuk merumuskan undang-undang baru guna menggantikan undang-undang sementara yaitu Undang-Undang DS atau di tahun 1950. Tujuan Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama adalah untuk menata ulang politik dan pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Dan ketiga itu ada dalam praktiknya demokrasi terpimpin memperkuat posisi Soekarno karena kekuasaan politik terpusat di tangannya. Oh gitu ya awal mulanya. Oke, nah terus selama masa demokrasi itu pasti ada kan Fayas perubahan-perubahannya yang terjadi? Benar banget dong, beberapa perubahan atau dinamika politik yang terjadi saat itu tuh meliputi konsepsi Presiden Soekarno di tahun 1957, di mana Soekarno ini mengusulkan pembentukan kabinet berkaki empat yang terdiri dari wakil partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan juga PKI. Terus ada juga pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan golongan fungsional sebagai representasi aspirasi masyarakat. Lalu menolak demokrasi liberal yang dianggap sebagai demokrasi impor dan menggantikannya dengan demokrasi terpimpin yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau yang aku tahu konsepsi itu kan cuman baru rancangan aja ya Faiz. Nah setelah itu tuh kira-kira ada gak sih langkah yang dilakukan pada saat menuju demokrasi terpimpin? Pastinya ada dong. Kalau buat langkah-langkahnya yang dilakukan menuju demokrasi terpimpin itu ada pembentukan Dewan Nasional pada Mei 1957 sebagai langkah awal mengganti sistem parlementer. Terus ada juga keputusan Presiden pada 19 Februari 1959 yang menyatakan pelaksanaan demokrasi terpimpin dan kembalinya UUD 1945. Setelah itu ada juga pembubaran konstituante melalui dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan membentuk MPRS tanpa pemilu serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Lanjut ada kebijakan dan implementasi yang dilakukan selama demokrasi terpimpin. Itu ada pembentukan Kabinet Kerja pada Juli 1959 dengan Soekarno sebagai Perdana Menteri yang fokus pada stabilitas keamanan, pembebasan Irian Barat dan
pemenuhan kebutuhan rakyat. Lalu dilakukan penyusunan Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol yang menjadi ideologi demokrasi terpimpin saat itu. Setelah itu ada pembentukan DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya itu berasal dari tiga partai besar, yaitu PNI, NU, PKI sebagai presentasi politik baru. Oke, nah dari tadi kayaknya itu Aldi sama Fayas mention terus nih tentang partai politik. Nah, kayak yang tadi Aldi jelasin kalau salah satu kegagalan demokrasi liberal itu karena adanya persaingan yang tidak sehat antara partai politik satu dan lawannya. Nah, lalu Fayas juga jelasin kalau pada saat demokrasi terpimpin itu Soekarno mengusulkan pembentukan kabinet berkaki empat ya. Nah, seperti contohnya yang tadi Fayas sebutin itu ada PNI, Masyumi, NU, dan juga PKI. Nah, jadi sebenarnya peran partai politik ini pada saat demokrasi terpimpin tuh gimana sih? Oke, nah, jadi gue bakal jelasin gimana peran partai politik pada saat demokrasi terpimpin. Pada peran partai politik demokrasi terpimpin itu mengalami perubahan signifikan dibandingkan era sebelumnya, di mana secara umum peran partai politik ini telah dibatasin dan diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpusat pada Presiden Soekarno, di mana pembatasan peran partai politik itu meliputi pembentukan kabinet gotong royong kayak seperti Soekarno membentuk kabinet ini dengan melibatkan perwakilan dari berbagai partai politik termasuk PKI. Namun kabinet ini tetap didominasikan oleh Soekarno dan orang-orang kepercayaannya. Lalu di mana pembentukan Front Nasional, di mana Front Nasional ini dibentuk sebagai wadah untuk menyatukan seluruh kekuatan nasional, termasuk partai politik di bawah satu komandan. Di mana Front Nasional ini diketuai oleh Soekarno sendiri, sehingga partai politik itu kehilangan independensinya. Lalu pembubaran Masyumi dan PSI, di mana Masyumi dan PSI dibubarkan karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta di mana dan tidak sejalan dengan ideologi demokrasi terpimpin. Lalu juga yang terakhir itu pengawasan ketat, di mana pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan partai politik. Terus juga partai politik ini juga dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan atau yang membahayakan persatuan nasional gitu. Oke, thank you Kezia atas penjelasannya. Nah, terus kalau untuk diarahkannya itu kira-kira gimana Kezia? Nah, kalau untuk diarahkannya itu kayak peran partai politik itu diarahkannya tuh kayak dukungan terhadap kebijakan pemerintah, di mana pemerintah ini partai politik diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah seperti naskah nasional, agama, komunis, di mana Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Konfrontasi dengan Malaysia. Lalu mobilitas massa, di mana mobilitas massa ini partai politik digunakan sebagai alat untuk dalam rangka mendukung program-program pemerintah. Juga pendidikan politik, di mana pendidikan politik ini partai politik itu kayak diharapkan kayak untuk memberikan pendidikan kepada politik kepada masyarakat untuk memahami dan mendukung ideologi demokrasi terpimpin. Jadi gitu. Oke. Wait. Tadi gue baru sadar kalau ternyata Fayas itu ngomong konsepsi itu pada saat Presiden Soekarno. Nah, Soekarno itu mengusulkan pembentukan kabinet berkaki empat yang tadi Fayas juga udah sebutin kayak PNI, Masyumi, NU sama PKI kan. Nah, tadi Kezia bilang kalau Masyumi itu tuh dibubarin karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta dan tidak sejalan dengan ideologi demokrasi terpimpin. Nah, jadi yang benar tuh Masyumi terbentuk karena jadi kabinet berkaki empat atau dibubarin? Nah, pertanyaan bagus nih, kebetulan. Biar gue jelasin. Jadi kabinet berkaki empat itu merupakan pemenang pemilu pada tahun 1955 dan termasuk gagasan Presiden Soekarno pas tahun 1957.
Terus PNI sama Mas Yumi menolak adanya kabinet berkaki 4 karena ada pro kontranya. Oke. Terus dan Mas Yumi ini dibubarin pada 1959 atau 1960-an gitu. Karena anggotanya ada yang berkaitan dengan peristiwa PRRI. Oh gitu ya. Oke, aku ngerti sekarang. Nah, dari tadi kita kan udah fokus ya sama demokrasi terpimpinnya, sesuai sama yang dari judulnya. Nah, tadi kan di judulnya ada juga peta kekuatan politik. Nah, maksud dari peta kekuatan politik itu sebenarnya apa sih? Jadi Nat, peta kekuatan politik dalam konteks demokrasi terpimpin itu maksudnya adalah gambaran atau susunan kekuatan politik yang ada pada masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 sampai 1965. Yaitu siapa saja kelompok politik yang berperan, bagaimana hubungan mereka dengan Presiden Soekarno, serta bagaimana distribusi kekuasaan diatur. Gambarannya tuh gini Nat, jadi Presiden Soekarno itu menjadi pusat kekuatan utama, di mana Soekarno ini memegang kendali penuh dan menjadi poros politik. Terus ada ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI itu diberi peran ganda atau difungsi, yaitu tidak hanya di pertahanan keamanan tapi juga di politik. Terus ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, semakin PKI ini merasa semakin kuat karena dia tuh dekat sama Soekarno. Terus ada juga PNI atau Partai Nasional Indonesia. Ini tuh dia tuh sangat berpengaruh sebagai partai nasionalis dan juga dia tuh dekat sama Soekarno. Terus yang terakhir ada partai-partai Islam seperti NU dan Masyumi, di mana NU ini relatif masih dapat peran, tetapi Masyumi justru ditekan dan akhirnya dibubarkan karena tadi dianggap sebagai pemberontak di PRRI atau Permesta. Jadi peta kekuatan politik dalam demokrasi terpimpin ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi seimbang seperti di demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Melainkan terpusat pada presiden dengan dukungan kuat dari PKI, PNI, dan ABRI. Sementara partai lain itu banyak yang dipinggirkan atau dibubarkan. Jadi peta kekuatan politik itu bukan kayak peta geografis ya, lebih kayak siapa sih orang-orang di dalamnya, terus habis itu juga gimana dia interaksi sama rakyat, gitu ya siapa? Benar-benar. Oke. Ya kan, gimana? Udah makin ngerti nggak sih sama dan nambah paham sama materi ini dari diskusi kita hari ini? Iya, aku udah lumayan nangkep dan aku ngerti banget. Jadi dari situ aku bisa menarik kesimpulan nih, Chef. Nah, jadi menurut aku awalnya itu demokrasi terpimpin ini tuh dibentuk karena sistem demokrasi sebelumnya, yaitu demokrasi liberal, disebut dengan gagal membawa stabilitas politik. Maka dari itu Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin agar di mana semua kekuasaan itu terpusat di tangannya selaku Presiden Republik Indonesia, ya kan? Oke. Nah, yang kedua itu ada beberapa perubahan selama demokrasi terpimpin, yaitu konsepsi Presiden Soekarno 1957 sebagai pengganti demokrasi liberal, lalu melalui Dekret 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali berlaku dan terbentuk lembaga-lembaga baru seperti MPRS, DPAS, dan juga DPR-GR. Nah, dengan Manipol Yusdek sebagai pedoman sistem ini itu menekankan gotong royong, revolusi serta anti-imperialisme. Nah, namun sekaligus memperkuat dominasi presiden dan juga melemahkan demokrasi rakyat. Iya. Terus saat demokrasi terpimpin ini juga partai politik kehilangan kemandirian karena diawasi ketat sebagian juga dibubarkan dan diarahkan untuk mendukung kebijakan Soekarno. Fungsinya untuk lebih sebagai alat mobilisasi massa dan penguat ideologi negara, bukan lagi penyalur aspirasi rakyat. Dan yang terakhir, dari situ kita juga bisa lihat peta kekuatan politiknya itu di mana Presiden Soekarno ini menjadi pusat kekuatan utama pada saat itu. Juga ABRI jadi punya peran ganda atau duifungsi, dan partai-partai seperti PKI dan juga PNI juga semakin kuat karena dekat dengan Soekarno. Bener banget nah. Oke guys, kayaknya kita udah cukup panjang deh durasinya. Nah, cukup segini aja pembahasan kita tentang dinamika politik menuju demokrasi terpimpin dan juga peta kekuatan politik. Nah, semoga diskusi kita hari ini tuh bisa membawa manfaat bagi teman-teman yang menonton dan juga menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih karena sudah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. See you, sampai jumpa selanjutnya.